Pada tahun 2016, sebuah anomali terjadi di Premier League. Leicester City, satu klub di luar tradisional top 6, berhasil memenangkan liga tersulit di dunia. Klub tersebut menjadi satu di antara dua klub yang berhasil menjuarai Premier League selain top 6. Maju 10 tahun kemudian, kemarin Leicester City baru saja mendapatkan konfirmasinya kalau mereka akan turun ke EPL League One, alias Liga Sepak Bola Divisi Ketiga di Inggris. Sebuah kejatuhan yang sangat brutal, mengejutkan dan membingungkan, di mana dalam kurun waktu satu dekade, satu klub besar yang berhasil menyentuh puncak sepak bola Inggris sekarang harus berdamai dengan kondisi untuk bermain di Liga 3 musim depan. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa juga dampak yang harus ditelan oleh pihak klub dari hasil buruk ini? Pertandingan Leicester City melawan Hull City yang terjadi belum lama ini berakhir dengan skor draw 2-2. Hasil yang mengejutkan, tapi bukan hasil yang tidak diprediksi juga. Bahkan sebaliknya, karena jikalau kalian memperhatikan situasi klub ini di balik layar, maka semuanya seakan terlihat seperti bom waktu yang akhirnya meledak di tahun ini. Satu alasan terbesar kenapa semua ini bisa terjadi mengarah kepada masalah finansial. Atau lebih tepatnya, bagaimana cara klub menjalankan sisi keuangan. Sebutannya adalah gambling on success, atau ketika Leicester mendapatkan kesuksesan besar, maka ambisi mereka mengambil alih dan keputusan yang diambil setelahnya berubah menjadi sebuah gambling. Jikalau hasilnya sukses, maka mereka mendapatkan hasil double down dan bisa terus menikmati kesuksesan yang lebih. Tapi sebaliknya, jikalau hasilnya gagal, maka kejadian yang sekarang terjadi adalah jawabannya. Namun, untuk konteks kejatuhan Leicester sekarang ini, kalian tidak perlu jauh melihat kesuksesan mereka tahun 2016, karena kejadian yang men-trigger kejatuhan ini ada pada tahun 2023, tepat ketika mereka turun ke Championship atau Liga 2 Inggris. Biasanya ketika ada klub yang turun ke Liga 2, maka mereka akan melakukan penyesuaian keuangan, karena mereka harus menyesuaikan lagi pengeluaran mereka, mengingat pemasukannya juga pasti akan turun. Uang yang didapatkan dari Championship jauh lebih sedikit daripada Premier League. Nah, tapi Leicester menolak untuk melakukan penyesuaian ini. Mereka mengambil keputusan untuk tetap membawa skuad Premier League mereka, yang padahal hal ini akan menjadi masalah dari segi keuangan. Dari angka gaji pemain saja, Leicester sudah keberatan karena mereka harus membayar pemain dengan gaji Premier League tapi bermain di Championship. Ambil contohnya sang striker Jamie Vardy. Ketika Leicester turun ke Championship di tahun 2023, Vardy masih tetap bermain untuk klub ini, tapi dengan angka kontrak yang sama. Gajinya adalah 140.000 euro per minggu. Angka ini membuat Vardy menjadi pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah Championship. Angkanya bahkan jauh lebih besar daripada kebanyakan pemain Premier League. Kalian mungkin bisa berargumen kalau Vardy adalah legenda klub ini, dan dia pantas untuk mendapatkan gaji yang besar. Tapi sentimen seperti ini jikalau dilihat dari sisi bisnis, maka efeknya akan dirasakan 2 tahun kemudian. Plus, Vardy juga bukanlah satu-satunya pemain yang bisa menikmati gaji Premier League. Laporannya mengatakan kalau semua hasil pemasukan yang didapatkan Leicester kala itu, termasuk penjualan tiket, hak siar, dan bahkan penjualan merch juga semuanya harus digunakan untuk membayar gaji pemain. Sedangkan biaya selebihnya seperti travel, staff, dan bahkan biaya operasi kantor juga tidak ada. Masalah keuangan ini bukan hanya dirasakan karena pemain saja by the way, tapi begitu pun dari segi fasilitas. Tahukah kalian kalau fasilitas latihan yang dimiliki oleh klub ini adalah salah satu yang paling modern di tanah Inggris? Fasilitas ini dibangun ketika Leicester berhasil menjual Harry Maguire ke Manchester United dengan harga 80 juta euro. Fasilitas ini pada akhirnya dibangun dengan budget mencapai 100 juta euro plus. Yang sekarang ketika klubnya jatuh ke Liga 3, maka membuat biaya segalanya dari fasilitas ini semakin dipertanyakan. Kala itu pihak klub merasa kalau mereka akan menjadi klub besar. Kesalahannya di sini mengarah kepada cara mereka berpikir. Pihak manajemen berpikir kalau dengan semua langkah yang berani ini mereka bisa membuat Leicester City menjadi salah satu klub besar. Mereka tidak keberatan mengeluarkan budget yang besar untuk membangun fasilitas mahal ini contohnya.
selanjutnya. Dengan harapan kalau mereka bisa mendapatkan pemasukan yang besar juga dari hasil bermain di Liga Eropa. Tapi hasilnya kita tahu kalau Leicester gagal bermain di Eropa. Awalnya mereka berpikir untuk naik level. Kalian masih ingat dengan narasi tentang Arsenal yang keluar dari istilah EPL Top 6 dan posisi mereka digantikan oleh Leicester City. Well, sekarang kita tahu kalau narasi tersebut hanyalah sebuah mimpi hayalan. Kesuksesan yang mereka rasakan di tahun 2016 gagal menjadi dasaran yang membuat mereka bertahan atau bahkan berkembang. Penjualan pemain berkelas satu persatu setelah mereka juara tanpa adanya pengganti yang memadai ikut mendorong kejatuhan dari kondisi klub ini. Sistem scouting yang terkenal di era tersebut juga sekarang tidak pernah terdengar lagi. Kalian mungkin sudah lupa, tapi klub ini pada satu waktu berhasil membawa nama besar seperti Kante, Mahrez, Maguire, dan lainnya. Ketika pemain berkelas mulai keluar tapi scoutingnya gagal untuk mendatangkan pemain berkelas baru, maka penurunan pasti akan terjadi. Berbeda dengan kejatuhannya di tahun 2023, pada tahun 2025 kemarin, Leicester juga tidak sebodoh itu karena mereka memutuskan untuk melepas pemain termahal mereka yakni Vardy, setidaknya untuk meringankan beban finansial mereka. Tapi pada akhirnya semua itu tidak cukup. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, kondisi keuangan klub semakin memburuk. Dari yang awalnya di tahun 2016, klub ini berhasil menjadi klub yang mengumpulkan profit, maju 10 tahun kemudian mereka malah rugi besar. Sampai pada akhirnya pihak EFL menemukan masalah ini, lalu memberikan hukuman kepada pihak klub. Setelah terbukti melewati batas rugi untuk satu klub dan dikarenakan keuangan mereka tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, pada bulan Februari kemarin klub ini mendapatkan sanksi deduksi 6 poin. Angka yang mungkin tidak seberapa tapi tetap menjadi pengaruh yang besar apalagi dari segi mental. Sebelum hukuman ini dijatuhkan, performa dari Leicester sendiri terbilang masih cukup oke. Mereka bisa bersaing untuk posisi mid table, berhasil mendapatkan 10 kemenangan, 6 draw, dan 14 kekalahan. Tapi setelah hukuman ini diresmikan, performa mereka langsung turun jauh, menjadikan rekor musim paling buruk dalam sejarah klub. Seperti yang bisa kalian prediksi, mood dan vibes yang ada di klub ini sekarang sangatlah gelap. Bahkan pertandingan melawan Hull City kemarin, sebelum pertandingannya dimulai, para supporter sudah memberikan sorakan boo mereka ke arah pemain. Itu sebelum, apalagi setelahnya, di mana para pemain dilaporkan harus meminta security tambahan untuk bisa pulang. Sekarang pihak klub telah mengkonfirmasi kalau mereka akan memperbaiki diri dan siap untuk menghadapi tantangan musim depan, di mana mereka harus bermain melawan tim yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Liga 3 Inggris diisi oleh tim seperti Plymouth, Barnsley, atau Blackpool. Ada nama besar juga mungkin seperti Wigan Athletic, Cardiff City, atau Bolton Wanderers. Tapi kalian tahu levelnya seperti apa? Sebuah cerita tentang kejatuhan klub besar yang berpikir terlalu dini untuk bisa bersaing di level tertinggi, sampai mereka lupa kalau masih ada banyak masalah lain di balik layar.